Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa ila musannif muallif kitab Matan Subat Al-Imam Ibn Ruslan As-Syafi'i rahimahullah wa usun ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin, engkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Matan Subat setiap hari Senin 2 mingguan di Masjid Darul Muttaqin Indra Kepemas Gresik Jawa Timur. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati itikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan babul wudu nazam ke 127 dan 128 halaman 17 baris yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanilan utawi pira-pira sunai wudu iku asiwaku siwak. Summa basmalah mongko nuli maca bismillah sira. Waksil lan basu sira yadaika ing tangan loro sira. Qabla an tudakhila ing dalem sadurunge yen to nglebokno sira ing tangan. Inan ing dalem wadah. Wa maqmib lan kemu berkumur-kumur sira. Wantang syiq lan ngisep banyu irung sira. Wa amimi lan ngratakake sira ar-ra'sa ing sirah. Wa ba'dahu lan miwiti sira ing sirah minal muqaddami saking bagian ngarep. Niki sunnah, sebagian sunnah dari wudu. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, Nazam 127 niki menerangkan tentang sunnah wudu. Sunnah wudu niku bagian dari kesempurnaan wudu. Wonten rukun wudu, wonten sunnah wudu. Lah Kanjeng Nabi niku mengharapkan kita semua selaku umat beliau tidak hanya mengerjakan wudu, tapi juga menyempurnakan wudu nggih menika sak sunai. Niki harapan dari Kanjeng Nabi. Wasunanu siwaku, dan salah satu dari sunnah wudu adalah asiwaku, siwaan, bersiwak. Niki sampun jarang dilakoni, sampean kate wudu siwaan, sampean kate wudu siwaan. Niki sampun diganti dengan alat yang lain. Hukum siwak terus pundi dalam wudu? Ulama niku beda pendapat para hadirin. Wonten dua pendapat. Pendapat pertama, siwaan ketika sebelum wudu niku hukumnya sunnah. Niki jumhur ulama. Bahkan ono ulama sing ngarani ini adalah ijma atau kesepakatan ulama. Di dalam kitab Tarhut Tasrib fi Syarhit Takrib, Imam Abu Fadl Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi di Kairo, Mesir. Dan juga wonten pendapat Imam Ibnu Muflih Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1322 Masehi di Damaskus dalam kitab Al-Mubdi fi Syarhil Muqni. Wonten malih ten kitab Al-Muhalla karangane Imam Ibnu Hazmin rahimahullah sing wafat tahun 1004 Masehi di Spanyol. Juga wonten dalam kitab ulama mazhab Syafi'i Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah dalam kitab beliau, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi dalam mazhab itu jumhur mengatakan sampaian qoblal wudu, sebelum memulai wudu itu sunnah siwak. Niki pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, termasuk mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan pendapat yang kedua niku mengatakan wajib siwaan. Niki pendapatnya minoritas, bahkan satu imam, Pak. Sing namine Imam Dawud Adz-Dzahiri rahimahullah sing wafat tahun 884 Masehi di Baghdad, Irak. Niku mengatakan wajib. Berarti napa? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Niki sepakat 4 mazhab siwaan sadurunge wudu niku adalah
Sunnah. Niki dipunteri sunnah. Yang kedua adalah wajib. Lah pertanyaannya, kapankah orang ketika mau wudu itu siwaan? Kula piyambak jarang siwaan. Ditingali ten masjid musala pundi-pundi jarang wong sing siwaan. Napa kok ngoten? Mangke wonten alasane, Pak. Waktunya kapan ketika kita siwaan? Apakah sebelum membasuh dua telapak tangan, atau sebelum memulai, atau ketika berkumur-kumur? Niki ulama beda pendapat, sebab Kanjeng Nabi sendiri tidak mengatakan waktunya, tidak menentukan waktunya kapan orang sebelum wudu itu siwaan. Nah, kemudian para ulama beristihad, Pak. Wong siwaan sadurunge wudu niku bisa dengan dua kondisi, dua posisi. Yang pertama sebelum memulai wudu. Sampean sadurunge wudu siwaan sih. Nggih, siwaan terlebih dahulu. Sebab kalimat yang dipakai oleh pendapat pertama niki adalah inda kullu wudu'in, inda kulli wudu'in, saben-saben mulai wudu. Niki hadis Kanjeng Nabi. Ini pendapat mazhab sebagian pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Maliki, pendapat sebagian dari mazhab Syafi'i. Kalau baleni sunnah siwaan ketika wudu adalah sebelum memulai wudu dengan dalil inda kulli wudu'in, saben-saben mulai wudu. Sedangkan pendapat yang kedua, sampeyan kali kula niki sunnah siwaan niku ketika kondisi berkumur-kumur. Maca bismillah, kemudian bersihkan kedua telapak tangan. Lah cara bersihkan ngeten, Pak, pengeten tok nggih. Pengeten Pak, niki gesek namine. Cara untuk bersihkan itu nah niki, nah ngeten nggih. Ketika dileboni jari-jari. Nah ngeten nggih. Nah, itu niki namine pergelangan tangan. Niki sing bener carane membasuh kedua telapak tangan sadurunge wudu. Gak ngene tok. Siram-siram keran. Sunahe nah nggih dingin dileboni ngeten nggih. Nah, ini adalah membasuh tangan 3 kali sunnah nggih. 3 kali enggak ngeten, Pak. 1, 2 mboten. Usapan sempurna ya, 1 malih 2. Nah, ini 3. Yang dihitung adalah sempurnanya niki nggih membasuh. Sami kalau ya kudu berdua ngeten, kudu karo ngeten. Ya 1 pun ya pun jero ngeten 2 ngeten nggih. Baru 3. Niki hitungane. Mboten dikepaito. Dikepaito cur. Sebab sunah napa? Membasuh 2 telapak tangan, duduk nyiram, Pak. Duduk nyiram. Niki kedah sunah ngoten nggih. Lah kemudian setelah membasuh 2 telapak tangan yang sunnah itu sampean berkumur-kumur. Boleh sampean selingi, sampean iringi dengan memakai siwak. Niki pendapat yang kedua. Dalilnya adalah ma'a kulli wudu'in. Ya, bersamaan dengan wudu. Lah, diartikan para ulama sebagian ini bersamaan dengan berkumur sebab terkait dengan mulut. Nggih. Niki pendapat dari sinten? Pendapat dari sebagian ulama ya, dan juga jumhur dari mazhab Syafi'i, mayoritas nggih. Boleh sampean milih ya sadurunge wudu blas, sadurunge blas nggih, atau sampean iringi berkumur-kumur madmadhah dengan siwaan nggih. Jadi boleh milih panjenengan. Sebab inti sunnahnya itu ada 2 memang. Sebelum wudu dan setiap wudu. Sadurunge membasuh 2 telapak tangan. Ketika yang kedua ketika berkumur
kemu. Nah niku kondisi yang boleh dipilih. Para hadirin rahimakumullah. Apakah setiap kita bersiwak harus pakai alat siwak? Siwak niku alat membersihkan mulut, atau di India dikatakan miswak. Ya, siwak niku dari dahan ranting arok. Onoe ten pundi? Ten Arab, ten Palestina, ten Afrika, Tanzania, nggih. Wonten niku wonten ten sing wonten gurun-gurune niku dahan arok, kayu arok. Lah, apakah sikat gigi, apakah alat lainnya itu dianggap siwak? Ya, apa dianggap siwak? Jadi kegiatan membersihkan mulut dengan alat apapun yang cocok dan tidak menyakiti mulut kita, tujuannya adalah membersihkan mulut, maka ya boleh dengan alat apapun, tidak harus dengan siwak. Contoh, dengan dahan ranting kurma, gantinya siwak arok. Dengan dahan ranting pohon zaitun, atau dengan sikat gigi, atau dengan ujung sorban kita caget sampean untungnya dilapi atau dibersihkan, atau dengan lap, atau juga dengan kuku kita. Nah, tujuannya membersihkan mulut, itulah tujuan inti dari bersiwak. Cuma yang paling afdal tetap memakai kayu siwak. Jadi sampean kumum kayak ini Pak, tangane boleh, atau dengan kain boleh. Untuk apa? Ittiba Kanjeng Nabi. Niku asal sunnah. Loh, niki pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Alat apapun yang ditujukan untuk membersihkan mulut, yang cocok sesuai dan tidak menyakiti mulutnya, dan membersihkan kotoran dari mulut dan gigi, maka itu juga termasuk inti dari bersiwak. Nah, ini pendapat Imam Nawawi, Pak. Ya, boleh jenengan karo kuku, atau karo niki dilebel ngeten, niat bersihkan mulut, ittiba Kanjeng Nabi, ngoten. Jadi tidak harus bersiwak, nggak harus bersiwak. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ketika kondisi poso Ramadan atau sunnah, jenengan apakah boleh siwaan? Apakah boleh siwaan? Apakah boleh sikat gigi? Dan ini pertanyaan sering ditanyakan oleh banyak orang. Ketika kita puasa, Pak, apakah boleh kita sikat gigi ketika puasa Ramadan dan sunnah? Kita jawab dengan pendekatan fikih. Ada 3 pendapat. Yang pertama, boleh sebelum bahkan setelah zuhur. Boleh. Ini juga pendapat dari sebagian ulama. Wonten dan keterangan dari kitab As-Sunanul Kubra karangannya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, sing wafat tahun 1606 Masehi di Nesebur Iran. Juga wonten keterangan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karangannya Imam At-Tabrani rahimahullah, sing wafat tahun 118 Masehi di Isfahan Iran. Niku menyebutkan para sahabat Kanjeng Nabi niku lho, walaupun poso itu isu kate duhur, mari duhur itu siwaan. Makanya nyuwun sewu, Pak, maca fikih niku harus luas, Pak. Harus luas. Jangan satu kitab, yang saya jangan satu kitab. Dan ini pendapat yang pertama. Ternyata yang melakukan demikian juga
beberapa sahabat Nabi termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, si wafat tahun 644 Masehi di Masjid Nabawi, termasuk juga dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, si wafat tahun 639 Masehi di Suriah, termasuk dilakukan sahabat Ibnu Umar, Ibu Aisyah, termasuk juga sahabat yang lain yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berarti sahabat Nabi sebagian itu melakukan siwaan walaupun kondisi puasa. Paham enggak? Pendapat yang pertama. Tapi ono syarate. Ojo sampai rasa siwa ikut sampai melebihi tenggorokan. Lek sampeyan siwaan kok manis, gurih, campur gidal sampeyan. Kok mlebu merene, Pak? Ngelek, maka batal puasanya. Ibu-ibu ngicipi napa masakan sekedar di lidah ndak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan sampai melebihi tenggorokan, tapi ono sebab, Pak. Kuatir bojone ngamuk kasinen. Nggih. Kuatir kurang pedes. Kuatir kurang sedep. Boleh dicicipi namung sak tetes, Bu. Lek ngicip sak mangkok, iku gak ngincip iku, Bu. Itu niat mangan. Nah, pada kemu. Bu nggih, boleh. Sebab batas pendapat yang pertama niki adalah asal rasa siwa ya itu tidak masuk ke batas kerongkongan. Niki. Bahkan ulama salaf nggih nglakoni. Niki juga pendapat dari mazhab Hanafi, nggih. Pendapat dari mazhab sebagian Hambali, juga sebagian mazhab Syafi'i. Jadi boleh siwaan sebelum zuhur, sakmari zuhur itu boleh, asal dengan catatan kalau baleni tidak melewati batas kerongkongan. Ini pendapat yang pertama, tidak salah paham sampean. Ya. Sebab banyak orang mengatakan gak oleh, nggih, gak oleh sikat gigi, gak oleh. Bu, Pak, lek sikatan isuk monggo. Tapi lek mari zuhur mendingan gak ati odol. Kon rasane. Hanya untuk membersihkan bau mulut. Pendapat yang kedua, ya, diperbolehkan sebelum matahari naik panas atau sebelum zuhur. Setelah zuhur makruh. Nah, niki pendapat yang kedua. Niki juga pendapat dari beberapa sahabat Nabi, termasuk dilakoni kali sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Termasuk Imam Atha bin Abi Rabbah, termasuk Imam Mujahid bin Jabir Al-Maqi, termasuk Imam Ishaq bin Rahawai, termasuk pendapat Imam Abu Thawr Al-Kalbi Al-Baghdadi, dan juga ulama-ulama salaf yang lain. Kenapa dimakruhkan setelah zuhur? Sebab puncak-puncak bau mulut adalah siang hari. Kalau dihilangkan, maka sunnah bau mulutnya al-khuluf itu akan hilang. Oh, ini gimana? Ya, sampai lek ngapain pendapat nomor 2, boleh sikatan, boleh siwaan. Batasnya adalah sebelum zuhur. Samari zuhur hukumnya makruh. Niki pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, napa? Korek blas. Bu isu, bu awan, bu sore, ojo disikatan, ojo siwaan. Sebab itu menghilangkan apa? Fadilah bau mulut sampean. Nah niki, Pak. Lek sampean ngapik pendapat yang ketiga, ojo marek-marek wong, Pak. Bisa bau niku. Nah, niku pendapat guru kami ada 3 pendapat, ada kitabnya, ada dalilnya, ono riwayati. Nah, ada 3 pendapat. Kita punya guru di Pondok Tebu Ireng ketika ngaji kitab Fathul Qorib, niku guru kita mengatakan sing apik tengah-tengah, yaitu mengambil pendapat yang kedua. Isu monggo,
Ya, monggo. Tapi lek awan ojo, ngoten Pak. Jadi ambil pendapat yang kedua. Nih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi lek siwaan mari zuhur, mari napa? Atau odol sikat gigi odolan sikatan mari zuhur, maka pendapat yang kedua hukumnya makruh. Sadurunge zuhur, sadurunge panas matahari terangkat niku boleh, tidak makruh. Sama Pak. Kedua pendapat sama. Asal rasa dari siwak, rasa dari odol itu tidak masuk ke kerongkongan. Tetapi nyun sewu, lek jenengan sikatan gaya odol, kira-kira iso enggak nyegah rasane odol gak mlebu kerongkongan. Nah, ya enak niku sikatan ketika mari sahur, nggih. Nah, kemudian awane wis gate odol, paham nggih? Gate odol. Lek awane mari zuhur jarno, bau mulut sampai kali kula Abu Jarno. Sebab niku terus ulama wonten sing ngarani sunahnya kan hilang sebab fadilah bau mulut orang berpuasa niku di hadapan Allah kayak minyak misik. Di hadapan Gusti Allah. Bon, 3 pendapat ya. Ambil nomor 1 atau nomor 2. Cuma guru kami mengatakan tengah-tengah, ambil yang pendapat yang kedua. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Sunnah yang lain adalah maca bismillah. Wa sunanu siwaku tsumma basmalah wagsul yadaika qabla at-tadkhilah. Niki jadi wa sunanu siwaku pun tsumma basmalah, kemudian sunnah maca bismillah. Nggih, sunnah maca bismillah. Nggih. Lah maca bismillah niki pun ulama juga beda pendapat. Ana sing ngarani maca bismillah sadurunge wudu niku wajib. Oh, wajib, Pak. Sinten? Termasuk pendapat mazhab Hambali. Wajib. Ya, ini wajib. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i itu mengatakan sunnah. Sadurunge wudu maca bismillah. Kapan kita maca bismillah? Kalau kita melakukan sunnah membasuh 2 telapak tangan, maka ucapkan bismillah ketika mulai membasuh 2 telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah niku sunnah. Nggih, sunnah. Bon. Nah, kemudian bacaannya bagaimana? Para ulama sepakat, Pak. Niki wonten ten kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Niki wonten ten kitab Fathul Qorib Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah sing wafat tahun 1512 Masehi di Kairo Mesir. Juga kitab-kitab yang lain. Minimal bacaan kesunahan atau dapat sunnah adalah bismillah. Bismillah. Oh, wis oleh sunnah. Tapi Imam Nawawi dawuh, kalau ingin sempurna, ya, ingin sempurna, maka lengkap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Yang ketiga, wa akmaluha, lebih sempurna lagi apa? Terus Imam Nawawi sadurunge bismillah sampean tambahi ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sunnah. Kalau tanglet jenengan kira-kira sampean maca bismillah ate ta'awudz mboten? Nate make mboten? Mboten. Ana sing iya, ana gak. Nah, saniki ayo diusahakno, Pak. Niki sunnah nggih. Sunnah niku jok kuwatir, dicatet kali Gusti Allah, jok kuwatir. Nggih, jangan kuwatir. Bahkan setiap anggota wudhu kita
akan bersinar terang fi yaumil qiyamah, dan akan menjadi sirajul munir, lampu bercahaya dalam kubur-kubur kita nanti dengan keberkahan anggota wudu kita. Ya kabar saya sing mati ya WA kula. Iya temenan ya, ngoten nggih. Jadi makanya itu gaib, Pak. Makanya yakinlah dengan dawuh Kanjeng Nabi. Itu pasti terjadi. Sebab dawuh Nabi adalah wahyu dari Gusti Allah. Nggih. Eman mumpung sing urip ayo menyempurnakan wudu-wudu kita. Nggih. Para bapak ibu yang kula hormati, napa keutamaannya kok maca bismillah panjenengan sebelum wudu? Niki masyhur Pak di kalangan ulama fikih, nggih. Wonten hadis niki wonten tercatat dalam kitab-kitab para ulama, termasuk dalam kitab Al-Musannaf Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah, sing wafat tahun 827 Masih Sana'ah Yaman. Wonten ten kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin Imam Murtadha Az-Zabidi rahimahullah. Wonten dalam kitab-kitab yang lain, nggih. Napa dawuh Kanjeng Nabi, "Man dzakarallah", sapane wong sing zikir dumateng Gusti Allah, inda tuhurihi, ketika dia bersuci, taharallahu, maka Allah akan mensucikannya, jasadahu, jasadnya, kullahu, semuanya. Kebalikannya, sapane wong sing gak zikir sadurunge wudu, maka tidak akan disucikan semuanya, hanya anggota wudunya. Dan ini perlu tafsir, Pak. Perlu tafsir. Wonten ten hadis lintung ngeten, niki riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Nah, menelek nang Baqi semerep niki makame Abu Hurairah. Niki makam Utsman bin Affan. Niki makame niki bojo Kanjeng Nabi. Semerep dan Baqi. Jarang semerep. Cuma kalau semerep alhamdulillah saking guru-guru kita pas ngaji kitab ya. Wonten gambare, Pak. Jadi wonten kitab yang mau dibakar oleh Wahabi tahun 1928 waktu itu, ada kitab full gambar, Pak. Niki makam ini terselamatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qurdi rahimahullah. Termasuk kalau nanti ngaji niku. Jadi wonten, cuma dipraktekkan iki lokasi wonten. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi napa dalile? Man tawaddaa wa dzakara smallahi ta'ala. Sapana sing wudu lan zikir dumateng Allah utawa nyebut jenenge Gusti Allah, kana tahuran li jami'i badanihi, maka Allah akan mensucikan seluruh badannya, bukan hanya anggota wudu. Kemudian hadis niki disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Oleh meneh haji umrah tak wonten pojokan isor dalan niku wonten makame Syekh Nawawi. Celak kali makame Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nggih. Niku dawuh ten kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah Al-Ghazali, beliau dawuh sing dimaksud wong zikir wong wudu dimulai dengan zikir nyebut Gusti Allah, maka suci jasad lahir batinnya. Tidak hanya suci anggota wudunya, tapi suci jasad, ruh dan semua lahir batinnya, gara-gara maca bismillah. Lek gak maca zikir atau gak nyebut Gusti Allah sebelum wudu, beliau mengatakan sing suci anggota wudu saja. Eman apa eman? Eman, Pak. Eman Ibu? Eman. Ayo dimulai ben kate wudu
maca bismillahirrahmanirrahim. Lebih sempurna ditambahi sadurunge a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dokter banter nggih, krungu kupinge dhewe mawon. A'udzubillahi bismillah. Ngoten aja boten banter. Ganggu kancane, Pak. Mari ngaji kok banterno ae. Wah, kula sing kenek mangke. Wale ngaji jahe ini pancet ae wong iku. Wah, kenek malih mangke. Kula niki ya Allah, Pak. Mugi kek sabar kula niki. Nerangno, gak nerangno napa dipedhot-pedhot masyaallah. Didu mbek kiai liya ustaz liya pun sabar mawon. Sementing istiqomah. Para hadirin rahimakumullah, pun paham nggih? Keutamaan maca bismillah saderenge wudu ternyata luar biasa niki. Para hadirin rahimakumullah, wonten malih keutamaan wudu ketika panjenengan niku maca bismillah. Idza tawaddal abdu awil mu'minu faghsala wajhahu kharaja min wajhi kulli khati'atin. Artinya wong mukmin, seorang hamba yang wudu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya kullu khati'atin ilaiha bi'ainihi ma'al ma, maka keluar segala dosanya dari tetesan air wudu wajahnya. Jadi mari ngusap rai netes satu tetesan, satu dosa diampuni oleh Gusti Allah. Tangan sami membasuh dua tangan, maka tetesan air wudhu tangan kita yang menetes itu akan jatuh, mengurangi dosa kita. Dua tangan, dua kaki sama, Pak. Sampai Nabi dawuh hatta yakhruja taqiyan minadz-dzunub. Sak mariye wudu kabeh dan juga berdoa ba'da wudu, maka sampai keluar semua dosa-dosanya dari anggota wudunya. Niki Kanjeng Nabi dawuh ngoten, Pak. Makanya eman penjelasan niki wonten ning kathah kita para ulama pun masyhur niki, fadilah niki pun masyhur. Nggih, pun masyhur. Makanya monggo ngatahaken wudu nggih. Sapa roh, Pak, nyun sewu. Wudu kita itu menjadi wudu yang napa? Mutaqabbalah, diterima kali Gusti Allah. Sapa roh ya cahaya wudu kita nanti yang menerangi kubur yang gelap. Sapa roh nanti kita fi yaumil qiyamah digiring pada mahsyar, seluruh anggota wudu kita bercahaya. Dan Kanjeng Nabi dawuh, aku kenal dua umatku dengan dua tanda ketika di padang mahsyar yang gelap gulita. Siji adalah orang bercahaya anggota wudunya ghairu muwajjalin, yang kedua orang yang sering sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sampai nok kiamat pada mahsyar pasti goleki Kanjeng Nabi. Tapi wong sing ahli wudu, ahli salat, ahli sholawat itu akan digoleki Kanjeng Nabi. Gampang. Kenapa? Tanda-tandanya ada dalam hadis sahih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan ringan tapi manfaatnya besar. Tasik suwe iki. Tasik. Oke, dosa. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, pun paham nggih fadilah nggih. Ana ilmune, ero carane, ana pendapate, ana kitabe, ero fadilai, wis tuntas niki punan ngajine. Ya perkara napa? Bismillah. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nggih. Kemudian perkara-perkara sunnah di dalam wudu nyun sewu itu jarang yang tahu. Bahkan rukun wudu pun setiap hari dilakukan, apal gerakannya itu pun tidak tahu mana rukunnya. Melok pokoknya ngene carane.
Padahal amal yang faham ilmu, Pak, itu amal yang sangat berkualitas tinggi. Jadi Kanjeng Nabi dawuh oleh amal roh ilmu nih akeh-akeh amale diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji niki penting. Saya ikut ngaji, apal malih, paham malih, nerusno dawuh guru-guru, nerusno peradaban keilmuan para ulama salaf, nerusno warisane Kanjeng Nabi, majelis taklim dan keberkahan. Nggih, keberkahan. Akasih remeh no, makanya kudu semerep tentang ilmu-ilmu ibadah. Para hadirin rahimakumullah. Terus pundi lek wudu nang jero WC atau kakus. Atau kakus. Nyun sewu lek panjenengan nggih, lek saged Pak, lek saged ya tergantung omahe dan kemampuan, cuma lek saged nggih sak cilik-cilike omah, sak gede-gedene omah, terus guru kula sediakno petak rong petak khusus kanggo musholla fi bait, musholla di dalam rumah. Lek iso kata guru kita ya, lek wudu sediakno keran dhewe khusus digawe wudu. Lek iso supaya gak wudu jero kakus utawa WC. Lek iso keran yang kita butuhkan untuk wudu dekat dengan tempat sholat kita, atau di depan jeding ada keran. Nah, ini yang mengambil sunnahnya. Saiki ukurannya keran piro sih Pak? Ngoten nggih. Sing paling pasti paling 15.000, 20.000. Nih nambah-nambah njaluk tangga gak kanggo Pak, tak pek tak kanggo. Sambung dhewe utawa selang. Ya, ini ya. Untuk kesempurnaan wudu, sebab napa wudu nok jero WC Pak, nun sewu Pak, niku para ulama sebagian mengatakan makruh ya. Sami kale nun sewu sampai wudu jero jeding udah plus terus wudu, maka hukumnya makruh. Bu, jenengan lek wudu aja udah plus, lek iso tetep nggih dikebeti anduk. Sing lanang ngoten nek iso gawe sarung. Ya, ojo dobles, hukumnya makruh. Bagaimana ketika enggak punya keran, enggak punya nak jero WC, panjane sewu nggih enggak mampu. Nggih. Maka ngomong bismillah boleh enggak dengan lesan? Para ulama niki dawuh, Pak. Nggih, termasuk wonten terangan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah niku mengatakan ada mengatakan satu haram di dalam kakus maca bismillah. Pendapat kedua mengatakan makruh maca bismillah. Tetapi pendapat yang ketiga tengah-tengah yang diutarakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, itu boleh dilakukan dengan hati. Jadi sampai habis wudu nak jero jeding utawa niat adus jinabat jero jeding ang ati mawon. Nggih. Lek ati gak iso was-was gak masalah, dengan lesan didengar diri sendiri. Yo memang gak iso, Pak. Gak semua orang aku iso lah ngati coba yo. Tidak semua bisa. Makanya lesan diperbolehkan. Nggih para hadir rahimakumullah. Lha terus pundi Pak, misalnya wudu lali bismillah. Sadurunge wudu lali gak maca bismillah. Sadurunge ngusap wajah, sadurunge niat lali maca bismillah. Wayahe ngaruh tangan juga lali gak maca bismillah. Terus pundi? Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan selama proses awal sampai akhir wudu belum selesai, maka maca bismillah tetap sunnah dimanapun tempatnya. Contoh, jenengan awal wudu lali gak maca bismillah, gelatih
pas ngusap apa? Rai apa iki? Rai, ngusap kepala kok eling. Loh, aku durung maca bismillah, langsung maca bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi, oleh kesunahan. Niki, nggih. Niki tetep diwaca, Pak. Bismillah niku luar biasa manfaate panjenengan, nggih, luar biasa. Ya, tetep sunnah, Pak. Tapi lek mari wudu, loh, aku mau lali gak maca bismillah, mari wudu. Wis ilang sunai. Niki terus Imam Nawawi. Makanya usahakan setiap aktivitas apapun dimulai dengan bismillah. Sebab itu mengandung keberkahan, Pak. Saniki niku wonten dijelaskan Imam Ghazali bahwa besok-besok umat Islam kebanyakan di dalam aktivitas ibadahnya, aktivitas kesehariannya, kebaikannya, amal-amal lainnya itu lupa atau dilupakan dengan bismillah. Ini Imam Ghazali. Saiki akeh wong mangan wis akeh sing lali maca bismillah. Mlebu omah lali maca bismillah. Nyun sewu nyimak bojone ya lali ambek bismillah. Ngombe lali maca bismillah, munggah kendaraan lali maca bismillah, budal kerja lali maca bismillah. Betul kata Imam Ghazali, besok umat ini akan lupa atau dilupakan dengan bismillah. Oleh karena itu mari kita biasakan, Pak, bismillah ini. Sebab setiap obah kita bismillah, bismillah terus, mau tidur bismillah dan sebagainya, maka itu min zikrillah, bagian dari zikir dumateng Gusti Allah. Zikir niku, Pak, jenengan enggak zikir tasbih tok, mboten. Bismillah, apapun dimulai perkara apik dengan bismillah, itu zikir dumateng Gusti. Lesan kita, otak kita, gerakan kita, hati kita enggak lepas dari Gusti niki. Makanya Imam Ghazali dawuh ngoten, besok-besok umat ini akan banyak yang lupa atau dilupakan oleh bismillah. Sing loro bahaya, Pak. Dilupakan oleh bismillah, lali belas. Ya Allah, ayo dibiasakno, Pak. Sebab itu bagian zikir dumateng Gusti. Sak marine nggih ngoten kata Imam Ghazali, mari mangan, mari ngombe, mari apa wae sing api-api lali dengan alhamdulillah. Besok-besok umat besok-besok itu akan lupa dengan alhamdulillah dan dilupakan oleh alhamdulillah. Niki ayo, niki amalan ulama salah, Pak. Niki amalan zikir dumateng Gusti Allah. Sak obah-obah, Bu, ngutusi anak bismillah, masak bismillah, nyapu bismillah, kora-kora bismillah. Berapa lesan kita nyebut jenenge Gusti Allah. Niki nggih, sepenting istiqomah. Cek dangu. Pun tak tutup nggih. Kemudian sunnah niki basuh tangan sampun. Sunnah yang lain apa? Niki menghirup air telinga. Nggih. Usahakan setiap wudu itu kita menghirup air telinga, istinsyak. Usahakan, sebab hidung kita ini adalah benteng pertama. Apa yang mlebu, Pak? Ayo. Beluk mlebu, ambu, kelek yang mlebu. Semua di sini. Virus, bakteri, mikroba di sini. Maka Kanjeng Nabi mengatakan sunnah untuk menghirup air di dalam wudu, biar bebas dari bakteri. Niki adalah rekomendasi para ulama. Berkumur-kumur juga ngoten. Nggih. Pun tambah titik, Pak. Cara dispunti berkumur-kumur dan hirup ngeten. Ana 3 versi. Siji carane 1 kali cedukan itu untuk 3 kali menghirup dan 3 kali berkumur. Angel moten iki, Pak, carane. Angel. Wong Arab tangane gede-gede, Pak. Iso ngawak dhewe cuwi tangane. Yang kedua, 1 kali cedukan khusus untuk berkumur 3 kali,
Satu kali cucuan khusus untuk istinsak 3 kali. Cara yang kedua. Cara ketiga, satu kali berkumur, satu kali sampai 3 kali selesai baru paham nggih? Silakan pilih yang mana. Sebab sunnah ketika berkumur, sunnah ketika irung mubalaghah. Napa niku? Maksimalkan. Ngoten, Mbak. Nggih. Otok. Tapi aja nang kancane. Ya mengisor ngoten kuwae. Ngoten. Sampai sahabat Nabi ngaten, kula krungu Kanjeng Nabi ketika berkumur suara perputaran mulutnya. Otok. Ya ngoten. Enggak apa-apa. Cara satu monggo, kedua monggo, ketiga nggih monggo. Paham nggih? Nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.